selalu ya. Jumpa lagi bersama dengan kakak Kayuna dari Bimbel Tridaya. Oke, kali ini kakak akan menemani kalian belajar tentang apa ya? Hari ini Kayuna akan membahas tentang materi IPA dengan judul gaya dan sifat-sifatnya. Kakak yakin kalian pasti setiap hari melakukan gaya, betul kan? Gaya apa sih yang dimaksud? Apakah gaya sedang difoto? Bukan ya. Nah, kalau dalam IPA, gaya itu dia terbagi menjadi dua. Ada dua yang utama. Yang pertama ada yang disebut dengan tarikan dan ada yang disebut dengan dorongan. Jadi sebenarnya gaya itu cuma dua, ada tarikan dan ada dorongan. Kayak gimana sih contohnya? Misalnya kalau misalnya kita membuka pintu mau keluar rumah nih, nah kita buka pintu, ditarik ya. Kalau kita menutup pintu, didorong. Atau misalnya kalian mau mindahin kursi, kursinya didorong. Nah, atau kalian menarik kursi, itu juga ditarik ya. Jadi sebenarnya gaya itu cuma ada dua. Nah, gaya ini dia memiliki satuan. Nah, satuan gaya kita sebut dengan Newton atau biasanya disingkat dengan lambang N. Ini satuan internasional dari gaya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu berapa besar sih gaya yang dikeluarkan oleh seseorang atau misalnya gaya yang dikeluarkan oleh sebuah mesin? Nah, itu bisa diukur. Alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer. Itu ya. Nah, apa saja sih sifat-sifat gaya? Nah, sifat gaya itu ada tiga. Satu, gaya dapat mengubah bentuk. Yang kedua, gaya dapat mengubah letak. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah. Sebagai contoh, misalnya ini Kayuna punya satu lembar kertas. Tadinya bentuknya seperti ini, terus Kayuna beri gaya. Nah, berubah ya bentuknya, yang tadinya bentuknya lebar, persegi panjang, Kayuna kasih gaya. Nah, diremas seperti ini, jadi bentuknya seperti ini. Nah, membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah letak. Misalnya, Kayuna punya sebuah vas bunga di atas meja. Terus Kayuna pindahkan ke sisi yang sebelahnya. Berubah letaknya, yang tadinya di sisi sebelah kiri jadi di sebelah kanan. Jadi gaya dapat mengubah letak suatu benda. Dan gaya juga dapat mengubah arah. Misalnya kalian lagi main badminton. Nah, kan si koknya dipukul ya pakai raket. Nah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah. Nah, supaya kalian ingat, Kayuna kasih kunci 3D-nya nih. Kunci 3D. Nah, supaya kalian ingat, kunci 3D dari sifat gaya itu adalah B. B-nya bentuk, L-nya letak, A-nya arah. Jadi, sifat dari gaya itu ada tiga, yaitu bela. B-nya bentuk, L-nya letak, A-nya arah. Maksudnya, gaya dapat mengubah bentuk, gaya dapat mengubah letak, dan gaya dapat mengubah arah. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, Kayuna mau review ya dari awal. Oke,
Jadi gaya di IPA itu dalam ilmu pengetahuan alam ada dua, yaitu berupa tarikan dan dorongan. Tarikannya misalnya kalian menarik mobil-mobilan. Nah, atau kalau dorong contohnya misalnya kalian mendorong kursi. Jadi cuma ada dua ya, tarikan dan dorongan. Nah, satuan dari gaya itu disebut dengan Newton atau bisa dilambangkan dengan N. Nah, alat mengukur gaya itu disebut dengan dinamometer. Nah, gaya itu dia punya sifat. Sifatnya ada 3. Jangan lupa pakai kunci 3D. Kunci 3D-nya adalah bela. B-nya gaya dapat mengubah bentuk. L-nya gaya dapat mengubah letak. Dan A-nya gaya dapat mengubah arah. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya ya. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya ya supaya kalian lebih mengerti. Nah, contoh yang pertama, Andi melakukan tendangan penalti ketika pertandingan kemarin. Nah, sifat gaya apa yang terjadi pada saat menendang bola? Nah, ketika Andi menendang bola, kalau dari tendangan penalti berarti posisi bola itu diam. Nah, kemudian ditendang. Nah, ketika menendang bola pasti dia mengarahkan bolanya supaya bisa gol, betul kan? Nah, berarti gaya sifat apakah yang terjadi ketika menendang bola? Coba kita analisis satu-satu pilihannya. Yang pertama, bentuk dan letak. Apakah si bolanya jadi berubah bentuk? Enggak ya, tapi kalau letak iya berubah. Kan tadinya di sini kemudian ditendang ke gawang, berarti letaknya berubah. Yang A salah, yang B bentuk dan arah. Bentuknya tidak berubah, arahnya berubah. Jadi yang B salah karena ada bentuknya. Ini salah. Dan yang C, letak dan arahnya berubah. Letaknya berubah? Iya betul, letaknya berubah. Arahnya juga berubah? Iya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D gimana? Bentuk, letak, dan arah. Bentuknya tadi kita sudah sepakat ya kalau bentuknya tidak berubah karena bolanya nggak akan jadi penyok kecuali kalau ditendangnya terus keinjak. Nah itu jadi bolanya bentuknya berubah. Tapi kan ini enggak, gitu ya. Sip. Yang kedua, nah ini ada soal cerita nih. Ceritanya pada suatu hari terjadi tabrakan antara truk dan mobil, ya. Nah, menurut saksi, truk datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Jadi mungkin ilustrasinya ini truknya, ini mobilnya gitu ya, tabrakan dari arah berlawanan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, keadaan mobil dan truk rusak. Nah, sifat gaya apa yang ada di cerita tersebut? Coba kita bayangkan. Kalau ada mobil tabrakan sama truk dari arah berlawanan seperti ini ya. Nah, berarti kalau kondisi truk dan mobilnya rusak berarti bentuknya pun berubah, betul? Ya, bisa jadi truknya penyok, mobilnya juga penyok. Nah, jadi ini mudah ya soalnya. Jadi sifat gaya apa yang ada di cerita tersebut? Berarti sifat gayanya yaitu gaya dapat mengubah bentuk. Jadi gaya dapat mengubah bentuk. Dari mana kita dapat menyimpulkan kalau gaya dapat mengubah bentuk? Dari pernyataan ini, keadaan mobil dan truknya rusak. Ya, berarti bentuknya berubah. Yang namanya rusak itu kan berarti bentuknya berubah. Nah, biasanya kalau yang kecelakaan itu kan mobil sama truknya hancur ya. Nah, jadi bentuknya berubah. Gitu ya. Nah, ini dua contoh soal dari materi gaya dan sifatnya. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi hari ini ya. Terima kasih kalian semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.